Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis ilmu siang ini menjadi salah satu majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menjelaskan demikian. Di dalam hadis Muawiyah Ibn Abi Sufyan rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertutur, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil masjid. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan rumah untuk menemui kami yang sedang duduk bermajelis di dalam masjid. Yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergabung dengan mereka, para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan sebuah pertanyaan untuk para sahabat. Pertanyaan itu adalah, ma ajlasakum hahuna? Apa sebabnya dan apa yang mendorong kalian duduk bermajlis di tempat ini? Apa tujuan kita duduk di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, di masjid ini? Saat itu para sahabat menjawab, nazkurullaha wa nashkuruhu ala ma hadana minal Islam. Wahai Rasulullah, kami duduk bermajlis di tempat ini, di dalam masjid, tidak lain dan tidak bukan, tujuan kami hanyalah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla serta mensyukuri hidayah Islam yang telah dianugerahkan untuk kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti untuk bertanya. Pertanyaan yang berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahi ma ajlasakum illa dzat. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah memang tidak ada tujuan lain kalian duduk di tempat ini kecuali memang untuk mengingat Allah dan sebagai rasa syukur kalian kepada Allah Azza wa Jalla? Para sahabat menegaskan jawaban mereka. Allahi ma ajlasana hahuna illa dzat. Wahai Rasulullah, memang tidak ada tujuan lain kami duduk bermajlis di tempat ini kecuali untuk berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla serta mewujudkan rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengkaruniakan Islam untuk kami. Maka di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum
walakinnahu atani Jibril yukhbiruni anna Allah yubahi bikum malaikatahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tadi meminta kalian bersumpah bukan karena meragukan jawaban yang pertama, akan tetapi untuk menegaskan karena baru saja malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang menemuiku, memberitakan kepadaku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Nah, tentu sebuah ibadah yang agung, pada hari yang agung, di bulan yang suci, ketika kita melaksanakan sebuah ibadah yang mulia, berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita hiasi ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan bermajlis, tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita hanyalah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, serta sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, mudah-mudahan Allah mencatat apa yang kita lakukan pada siang hari ini sebagai catatan amalan jihad kita fi sabilillah. Karena bentuk-bentuk berjihad di jalan Allah azza wa jalla itu beraneka ragam, bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Dan salah satu bentuk jihad fi sabilillah yang mulia adalah menuntut ilmu agama, membaca dan menelaah, serta mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam kesempatan kali ini bermajlis di siang hari ini diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, kalau kita berbicara tentang sikap menghormati, memuliakan, mengagungkan dan mengutamakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan sekian banyak contoh. Kita akan menemukan sekian banyak dalil berupa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu kita cermati dari sekian banyak contoh dan dalil yang melesut semangat kita untuk mengagungkan dan mencintai serta mengutamakan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah kepribadian, karakter agung yang ada pada diri sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang dimaksud dengan sunnah dalam pembahasan kita siang ini adalah semua petunjuk sebagai pegangan hidup seorang hamba yang telah diajarkan dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun bentuk bimbingan dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dimaksud dengan sunnah Nabi. Banyak contoh, riwayat, asar dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian generasi ulama yang datang selanjutnya dan yang berikutnya. Nah, maka kita akan menemukan di dalam profil dan figur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pusat dari ta'zim sunnah, mengagungkan dan menghormati sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan juga oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk meneladani, mengikuti para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam.
Karena para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah generasi yang secara langsung menyaksikan wahyu demi wahyu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Para sahabat adalah generasi yang menyaksikan secara langsung bagaimanakah bentuk pengamalan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam terhadap ayat-ayat yang diturunkan Allah Azza wa Jalla. Mereka hidup semasa dan sezaman dekat selalu dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka yang paling mengerti, yang paling memahami tentang Islam sebagai agama adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam kita mengamalkan Islam, maka sesuatu yang dituntut dari kita adalah untuk mencontoh para sahabat di dalam pelaksanaan dan pengamalan Islam. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang terkait dengan pengamalan Islam, namun tidak dicontohkan dan tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun alasannya, entah itu dikatakan baik, atau mungkin dengan alasan ini sesuai dengan kebiasaan, atau mungkin dengan alasan ini adalah sesuatu yang dicintai, disukai, tetapi ternyata tidak ada contoh pengamalannya dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh bentuk pengamalan seperti itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam, apapun alasannya. Meskipun kita memandangnya baik, walaupun kita menilai amalan dan perbuatan itu sangat bagus, tetap saja pedoman dan petunjuk yang telah diajarkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk dan pedoman yang terbaik di dalam mengamalkan Islam. Satu contoh, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Contoh yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Contoh yang terlalu sering kita mendengarnya, walhamdulillah. Contoh yang akan membawa dan mengarahkan kita untuk selalu kembali kepada pemahaman as-salafus saleh, generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah. Suatu hari, sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu datang ke rumah Abdullah ibn Mas'ud. Saat itu Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pemimpin yang diangkat oleh Khalifah Amirul Mukminin. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu datang ke pintu rumah Ibnu Mas'ud, bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, hal kharaja Abu Abdurrahman? Apakah Abu Abdurrahman ibn Mas'ud sudah keluar meninggalkan rumah? Orang-orang yang ada di situ menjawab belum. Maka Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu menanti keluarnya Ibnu Mas'ud. Setelah beberapa saat, Ibnu Mas'ud keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi, menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sesuatu yang baru saja dilihatnya. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Abu Musa sebelumnya. Sesuatu yang belum pernah dilakukan dan diamalkan oleh para sahabat. Nah, Abu Musa menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, baru saja aku melihat kelompok orang berkumpul di dalam masjid. Mereka membuat halaqah, kumpulan-kumpulan kecil. Mereka berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dipimpin oleh salah seorang di antara mereka. Ya. Akan tetapi kegiatan zikir itu dipimpin dengan menggunakan batu kerikil. Pemimpinnya mengatakan halilu mi'ah. Ucapkan tahlil sebanyak 100 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
agar tidak kurang dan tidak lebih, maka mereka menyediakan kerikil sebanyak 100. La ilaha illallah. Selesai, kata pimpinannya, sabbihu mi'ah. Ucapkan tasbih sebanyak 100 kali juga. Subhanallah. 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 Demikian juga ucapkan tahmid 100 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuatu yang baik menurut pandangan dan penilaian orang. Apa salahnya berzikir? Apa salahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Subhanallah, alhamdulillah. Wa la ilaha illahu, la hawla wa la quwata illa billah. Apa salahnya? Bukankah ini lebih baik? Dipimpin, rapi, terorganisir, tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Nah, sesuatu yang dipandang orang adalah sesuatu yang baik. Tetapi kita harus mengingat bahwa Islam milik dan kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak menentukan harus bagaimana Islam itu diamalkan. Kita pun harus mengingat bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh beliau. Maka kepada tuntunan dan petunjuk dari beliau SAW, kita harus mengamalkan Islam. Kata Ibnu Mas'ud setelah mendengar laporan Abu Musa al-Asy'ari, mengapa engkau tidak ingkari mereka? Nah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala menghormati Ibnu Mas'ud karena Ibnu Mas'ud adalah pemimpin waktu itu. Karena Abu Musa menganggap bahwa Ibnu Mas'ud lebih pandai dan lebih berilmu daripada Abu Musa, maka Abu Musa segan untuk mengambil keputusan, sementara ada orang yang lebih alim dari dia. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala segera bergegas menuju masjid tempat mereka berkumpul. Mereka ternyata masih berzikir dengan seorang pemimpin, diatur, dikoordinir. Ayo baca tasbih 100 kali bareng-bareng, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selesai, ayo zikir lagi yang lain. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang melihat dan menyaksikan kegiatan semacam itu segera mengingkari. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, lihat pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum rusak. Perkakas dan perabot rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam masih bisa dipakai. Artinya belum terlalu lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka. Nah, karena memang saat itu mereka adalah orang-orang dari kalangan di bawah generasi sahabat. Nah, tidak ada seorang pun di antara mereka menjadi sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud mengingatkan, belum terlalu lama Rasulullah SAW tinggalkan kita. Kalian sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan dan dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau memang itu baik, kalau memang hal itu terpuji dan bagus, tentu diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini satu contoh untuk menggambarkan bahwa di dalam mengamalkan Islam, maka cara, kaidiyah dan bentuk-bentuk pengamalan Islam itu tidak dikembalikan kepada masing-masing kita. Tetapi pengamalan Islam itu harus dikembalikan kepada dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ila yaumil qiyamah. Seorang muslim pun, seorang muslimah dituntut dan diwajibkan
untuk tunduk, taat, menerima sepenuh hati semua ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diputuskan dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik dan yang paling bagus. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa kesempurnaan iman seorang hamba itu sangat terkait erat dengan sikap dia di dalam ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah, demi Rabbmu ya Muhammad, mereka, kita juga termasuk di dalamnya, belumlah dikatakan sempurna imannya. Sampai kapan? Kapan iman seorang hamba itu akan dikatakan sempurna? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka tiba pada sebuah posisi mereka mampu mengambil sikap selalu menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim, penentu hukum, fima syajara bainahum, dalam setiap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tidak berhenti di sini, tetapi Allah Azza wa Jalla menyatakan kemudian setelah itu mereka tidak merasakan dan tidak mendapatkan di dalam hati mereka sedikit pun rasa berat untuk menerima apa yang telah engkau putuskan, wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka pun menerima sepenuh hati keputusan darimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka iman kita, ma'asyiral muslimin, iman kita tidak akan pernah dikatakan sempurna, kuat, kokoh, tegar, istiqamah sebelum kita sampai pada tataran dan tatanan yang semacam ini. Apapun perbedaan pendapat di antara kita, maka marilah kita kembalikan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun berat, meskipun ini sudah mengakar kuat di tengah masyarakat, meskipun ini sudah dikatakan sebagai perbedaan yang bisa diterima dan dimaklumi oleh sekian banyak orang. Tetapi kalau kita berbicara tentang agama, marilah kita kembalikan kepada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat seorang muslim mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dalam azan, dalam tasyahud, dalam doa-doa kita yang lain, maka ada sebuah konsekuensi dari kalimat syahadat tersebut. Aku bersaksi ya Allah dengan sepenuh hati, seyakin-yakinnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah, utusanmu ya Allah. Apa bentuk persaksian semacam ini? Bentuk kejujuran kita dan kesungguhan kita di dalam mengucapkan kalimat syahadat ini adalah tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Ada 4 poin. Dengan keempat poin ini kita akan bisa mengukur sejauh mana kejujuran dan kesungguhan kita di dalam mengucapkan kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seorang hamba yang telah mengucapkan kesaksian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka ia harus
membenarkan semua berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam terkait dengan peristiwa yang telah terjadi, peristiwa yang sedang terjadi, peristiwa yang akan terjadi, masuk akal, tidak masuk akal, telah terbukti oleh ilmu pengetahuan modern ataukah belum terbukti, sesuai dengan teknologi dan teori maupun tidak sesuai dengan teori yang dibuat-buat oleh manusia sendiri. Nah, apakah ini berat ataukah ringan untuk mengamalkannya? Berat dan ringan itu kembali kepada penilaian masing-masing kita relatif. Apapun itu bentuknya, kalau memang benar dan mampu dibuktikan secara ilmiah bahwa ini adalah berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, harus dibenarkan. Harus diimani, harus diyakini. Jika bisa dibuktikan secara ilmiah. Meskipun tidak masuk akal. Meskipun itu bertentangan dengan perasaan. Tetapi kalau ini memang sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, yakin. Ketika Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya, tentang lalat yang terjatuh di dalam minuman atau makanan yang berkuah cair. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kalau kita ingin melanjutkan minum, kalau kita ingin melanjutkan untuk menyirup kuah tersebut, maka kata Nabi SAW sekaligus benamkan lalat itu ke dalam cairan tersebut. Kata Rasulullah SAW, karena pada salah satu sayap lalat ada penyakit, dan di salah satu sayap yang lain ada penawarnya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kemudian kita mengatakan tidak mungkin masak seperti itu? Nah, berat. Akibatnya begitu berat. Hukuman yang diturunkan Allah Azza wa Jalla untuk hamba yang jelas-jelas meragukan atau dia mempertanyakan atau bahkan menyalahkan berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang ulama menyampaikan sebuah hadis, wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibi ilmin ridwan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat Allah Azza wa Jalla meletakkan, ketika seorang ulama menyampaikan hadis sahih yang berisi tentang berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibi ilmin ridwan bima yatlub. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat Allah, mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu agama, karena mereka ridha dengan ilmu yang mereka cari. Nah, seorang ulama menyampaikan hadis ini dulu di zaman para ulama, di zaman al-muhadditsin. Kemudian izin ba'atha asqaha, orang yang celaka di antara mereka kemudian bangkit setelah ia mendengar keterangan dari Nabi Muhammad SAW ini, maka dia mengambil sepasang perompak, sandal yang terbuat dari kayu semacam bakia. Dia pasang paku-paku tajam di bawahnya. Dipasang paku tajam.
Untuk yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Temannya bertanya, untuk apa? Kata orang itu, aku ingin menginjak sayap malaikat. Nah. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh seorang muslim bersikap semacam ini. Karena ia mendengar bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memberitakan, ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berita dari Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak boleh ditimbang. Masuk akal enggak ya? Masuk akal diterima, enggak masuk akal ditolak. Nah. Berita dari Nabi alaihi salatu wasallam harus diterima. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, selama bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa berita itu memang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Cara untuk mengetahui secara ilmiah bahwa itu memang berita datang dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah dengan ilmu hadis, ilmu riwayat, ilmu dirayat, ilmu yang menjadi kebanggaan umat Islam, ilmu sanad, sehingga tidak ada seorang pun yang akan bisa memalsukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun dia berhasil hari ini, maka tidak akan berapa lama kemudian Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan para ulama menjelaskan bahwa hadis ini adalah palsu dan tidak benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Katanya ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sabda Nabi. Hanyalah pepatah. Pepatah yang biasa diucapkan oleh sebagian orang Arab. Betapa sedihnya kita ma'asyiral muslimin mendengar seorang khatib, seorang penceramah, apalagi di bulan suci Ramadan, hanya untuk mengisi kekosongan, sebagai sebuah formalitas biasa, daripada tidak ada acara kultum, naik bagi pengganti. Di atas mimbar berbicara ke sana, ke sini, dan kemari. Inginnya mengajak orang kepada kebaikan, tetapi yang dia sampaikan adalah kepalsuan. Tanpa ia sadari. Nah, dengan suara yang lantang dia katakan, utlubul ilma walau bisin. Tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina, wahai umat Islam. Ayo belajar dari orang Cina. Cara berdagang itu seperti apa, cara membatik itu bagaimana, cara produksi transportasi massal itu yang terbaik seperti apa. Nah, kalau yang seperti ini yang sifatnya duniawi ya, masih terlalu ringan. Tetapi sakit hati ini ketika dia dengan sadar mengatakan ini sabda Rasulullah, wahai kaum muslimin. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia bisa membuktikan bahwa kalimat utlubul ilma walau bisin adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wah, enggak tahu ya, katanya orang kayak gitu sih. Gitu. Dari sejak saya SD di sampul buku yang warna coklat itu, sablonnya kan warna merah. Ayat pertama, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ayat, hadis yang diaku hadis padahal palsu itu dibawa untuk mendorong kaum muslimin belajar ilmu dunia. Padahal para ulama yang terakhir adalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menegaskan bahwa semua ayat dan hadis tentang keutamaan ilmu, semuanya terkait dengan ilmu agama. Qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak boleh kemudian kita bilang ayo belajar ilmu arsitektur. Mulai dari gaya Eropa, gaya Asia, gaya Jawa, Sunda, Sulawesi, kalau bisa Papua. Dan begitu. Pelajari. Nah, kuasai dengan baik. Karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Salah kaprah yang seperti ini. Tidak boleh. Nah, ini pentingnya kita beragama
tidak sendiri-sendiri. Nah, kalau seandainya beragama itu dikembalikan kepada masing-masing pemikiran dan pemahaman kita, yang terjadi hanyalah pertentangan demi pertentangan. Allah Subhanahu wa taala merahmati hambanya. Allah tidak menginginkan perpecahan. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di tengah umatku itu rahmah. Dipasang sebagai spanduk plus gambar partai dan tokohnya. Kan gitu. Sablon besar. Perbedaan pendapat, perbedaan itu adalah rahmat. Ya subhanallah. Hadisun mauhu. Hadis palsu. Bahkan bertentangan dengan usuluddin, bertentangan dengan pokok-pokok dari agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk." Umat manusia itu terus berbeda dan berpecah kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Artinya orang-orang yang berpecah dan berbeda pendapat itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kok dikatakan perbedaan itu rahmat? Ya harus diterimalah perbedaan ini. Begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan keras, jangan berbeda, jangan berselisih, jangan berpecah. Nah, yang paling menyakitkan hati ketika ucapan semacam ini dikatakan sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita tidak sakit hati? Setelah mengetahui secara pasti ini tidak mungkin diucapkan Nabi, kemudian tetap dibawa sana kemari ini sabda Nabi, sabda Nabi. Nah, coba bayangkan kalau dia bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Apabila masing-masing menuntut haknya. Nah, apa yang akan dia katakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Nah, maka keterangan dari Nabi alaihi salatu wasallam itu harus dibenarkan. Nah, orang tadi yang dengan sengaja memasang paku-paku tajam di bawah terompah kayunya dipasang. Ketika dia mengatakan aku ingin menginjak sayap-sayap malaikat. Katanya sayap malaikat itu direndahkan, nah, diturunkan, dihamparkan untuk para penuntut ilmu agama. Coba besok saya lihat. Nah, keesokan harinya ketika dia gunakan sandal berpaku tajam itu, di tengah jalan tiba-tiba dia berhenti menjadi pusat perhatian orang. Dilihat sekian banyak. Maka tidak lama kemudian dia jatuh. Kedua kakinya lumpuh. Dimakan oleh rayap-rayap yang entah dari mana datangnya. Sehingga habis. Dari ujung jempol sampai paha tidak tersisa daging dan tulang. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena meragukan bahkan menentang keterangan yang jelas-jelas datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Nabi. Sekali lagi sunnah yang dimaksud di sini adalah semua keterangan yang merupakan pedoman serta pegangan hidup seorang hamba yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dibenarkan. Ini poin yang pertama. Untuk mewujudkan secara benar syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Kita wajib mentaati semua perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapapun beratnya. Betapapun beratnya. Meskipun berat kalau itu sudah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksanakan. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Tidak usah banyak pertimbangan sana dan pertimbangan sini. Karena Allah pasti akan menolong hambanya yang mau menegakkan agama ini. Nah, yang mau menegakkan agama ini. Kalau Nabi alaihissalatu wasallam perintah. Nah, sebuah diskusi kecil terjadi. Nah, dengan salah seorang aktivis harakah gerakan. Nah, berbicara ke sana dan kemari, masih saudara sendiri. Nah, sampai kepada bentuk pengamalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak malu. Dia mengatakan ini kan cuma sunnah. Nah,
Padahal waktu itu saya menyebutkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Iqul liha." Biarkan jenggotmu itu memanjang. Jangan dicukur, jangan dicabut, biarkan, pelihara jenggot itu. Nah, dengan ringan dia mengatakan itu kan sunnah, Mas. Masa kita ribut cuma masalah kecil seperti ini? Yang paling penting sekarang kan khilafah. Bagaimana membentuk pemerintahan muslim? Karena hanya dengan pemerintahan muslim itu kita akan bisa menegakkan syariat Islam. Indah kata-katanya, tetapi sesungguhnya berbisa. Indah tapi berbisa. Bagaimana mungkin dia mendahulukan khilafah demi sebuah tujuan menegakkan fondasi syariat Islam, sementara khilafah belum ditegakkan saja, dia masih menganggap sunnah Nabi alaihi salatu wasallam artinya, enggak usah ribut masalah inilah. Ada sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, padahal ini perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, tidak akan diberkahi perjuangan yang seperti ini. Tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla apabila dalam perjalanannya saja telah dimulai dengan istihza'u bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istihza, mengolok-olok, mencela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kedua poin ini, dan nanti akan ada dua poin yang berikutnya, ketiga dan keempat. Nah, maka pada diri dan figur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kita temukan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau dahulunya adalah seorang pedagang kaya raya, saudagar terkenal. Namanya harum. Bukan hanya di tengah suku Quraisy, tetapi di seantero jazirah Arab. Siapa yang tidak mengenal nama Abu Bakar? Saudagar jujur dan terpercaya dari Quraisy Mekah. Namanya harum di Syam. Namanya harum di negeri Yaman. Di setiap daerah yang dilalui oleh jalur perdagangan dan perekonomian, nama Abu Bakar disebut, selalu pujian yang keluar dari lisan orang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah orang yang paling pertama masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah orang yang paling pertama menginfakkan harta untuk membela Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah orang yang paling pertama mengorbankan nyawanya untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa pada malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, langit yang ketujuh, dalam perjalanan satu malam. Nah, kembali syahadat kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah diukur dan dinilai. Poin pertama tadi, kita siap ataukah tidak membenarkan semua berita dari Nabi? Masuk akal enggak? Masuk perjalanan pulang pergi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, pulang lagi ke Masjidil Haram hanya dalam waktu satu malam. Sekarang saja dengan teknologi jet yang tercepat, tidak akan mungkin dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa pulang pergi begitu cepat. Nah, karena mau tidak mau harus butuh bahan bakar ini dan itu, apalagi naik ke atas langit ketujuh. Nah, untuk sampai ketinggian 40.000 kaki saja membutuhkan berapa lama? Nah, berita yang datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam keesokan harinya yuhadditsun nas bercerita dan menyampaikan kepada segenap orang-orang Quraisy, fartadda nasun kanu amanu bihi. Beberapa orang yang lemah imannya justru kembali kepada ajaran yang sebelumnya, murtad. Nah, oleh tokoh-tokoh kekafiran Quraisy, mereka dengan tersenyum dan bangga, ini kesempatan kita.
untuk menggoyahkan iman Abu Bakar. Rame-rame mereka datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini kesempatan menjatuhkan posisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika mereka sampai menemui Abu Bakar As-Siddiq, mereka mengatakan, "Hal laka ila sahibika yaz'um annahu usriya bihi al-lailata ila Baitul Maqdis?" Qala wa qad qala dhalik, qalu na'am. Qala la in qala dhalika laqad sadaq. Ini sudah harapannya besar, karena mereka berpikir nggak masuk akal. Pasti Abu Bakar pun pendapat dengan kita. Abu Bakar kan orang pinter, orang cerdas. Tentu tidak akan mudah mempercayai sesuatu yang di luar batas akal nalar manusia. Dan seperti itu juga orang-orang yang mengaku cerdas, pintar, kan begitu. Nah, ngakunya cerdas, pintar, berpendidikan, tetapi ketika dihadapkan dengan sunnah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maksudnya apa benar kayak gini? Kayaknya enggak. Nabi SAW perintahkan tutup pintu rumahmu kalau sudah waktu maghrib. Ucapkan basmalah kalau menutup pintu rumah. Jangan biarkan syaitan masuk ke dalam rumahmu. Kalau engkau tutup pintu rumahmu ketika maghrib dan mengucapkan basmalah, syaitan akan mengatakan, oh, nggak ada tempat nginep kita malam ini di rumah ini. Nah, syaitan tidak bisa masuk ke dalam rumah. Orang-orang yang lebih mendahulukan akal, kalau pintunya ditutup masa nggak bisa lewat jendela? Apa angin-angin rumah? Kan banyak lubang juga. Syaitan kan bisa mengikuti. Ustaz sendiri juga sudah pernah menyatakan, syaitan itu mengikuti jalur aliran darah manusia. Masuk tubuh manusia aja bisa, masa masuk rumah besar seperti itu nggak bisa? Ini Nabi yang mengatakan, kalau sudah menutup pintu rumah mengucapkan Bismillah, syaitan mengatakan tidak ada tempat menginap di rumah ini. Allah akan jaga rumah itu. Kemudian kalau kalian makan malam mengucapkan basmalah Bismillah, syaitan mengatakan, wah, nggak ada makan malam untuk kita malam ini di rumah ini. Nah, karena rumah yang tidak ditutup dengan mengucapkan basmalah, rumah yang ketika penghuninya makan malam tidak mengucapkan basmalah, syaitan dengan senang mengatakan ada tempat menginap, plus makan malam gratis. Oh, terus makannya piye? Kok kayaknya juga nggak kurang-kurang, kan gitu. Selama ini saya nggak baca bismillah, tapi jamuan di dalam rumah juga kayaknya nggak berkurang. Di kulkas apa lagi? Kan gitu. Semua itu selalu diukur dengan akal, diukur dengan perasaan. Bukan itu sikap seorang muslim. Nah. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuluhu an yaqulu sami'na wa ata'na. Kan begitu. Kalau orang awam insyaallah sudah sering mengucapkan kalimat ini bahkan fasih. Nah, istau ada dulu sami'na wa ata'na. Kalau meluruskan soft gitu. Nah. Tapi mana implementasinya, bentuk nyata dari kalimat sami'na wa ata'na? Apakah itu cuma ritual kegiatan biasa saja? Nah, orang-orang tadi menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menyatakan, nih, Abu Bakar, sekarang apa pendapatmu? Temanmu itu yang kamu bela. Dia menyangka, dia bercerita bahwa dia telah mengadakan perjalanan jauh sampai ke Baitul Maqdis. Naik ke langit ke-7. Pagi sudah kembali ke Mekah. Ayo, sekarang apa pendapatmu? Sikapmu seperti apa? Ini orang-orang kafir Quraisy sudah senang-senang nih. Tapi lihatlah apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad qala dzalik. Betul, Muhammad mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, orang Quraisy kan terpancing, benar. Kan begitu. Benar Muhammad mengatakan seperti itu. Benar Abu Bakar. Gimana sekarang? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, la in qala dzalika laqad sadaq. Nah, kalau memang Muhammad mengucapkan kalimat-kalimat ini, pasti dia benar dan jujur. Kan gitu.
Ya seharusnya kita sebagai seorang muslimah, ketika dihadapkan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ini hadis Nabi, ini ayat Al-Quran, petunjuk Nabi seperti ini. Nah, untuk membagi waris, aturannya demikian, nggak bisa. Cowok dan cewek sama. Masa cowok 2 kali lebih banyak daripada cewek? Kebutuhan kita lebih banyak dong cewek itu. Bukan sekali 2 kali masalah seperti ini diangkat. Dengan akal dan pikirannya, perempuan kan kebutuhannya lebih banyak ya, belanjanya. Betul nggak? Akhirnya alasan ini itu, sama kita harus sama. Nah. Tapi sikap seorang muslim dan muslimah yang benar itu seperti ini. Nah, sikap yang harus kita tanamkan, yaitu la in qala dzalika laqad sadaq. Kalau memang ini sabda Nabi, pasti benar. Yes. Kan selesai masalah. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berbeda pendapat, berselisih, wah bagianku harus sama. Kan gitu. Yang lain mengatakan saya harus lebih banyak, saya yang merawat bapak kok sampai meninggal. Yang lain mengatakan tapi yang biayai operasinya siapa? Kan begitu. Yang lain juga nggak mau kalah, saya kan anak paling bungsu, paling disayang sama bapak ini. Masing-masing minta ini. Karena ternyata memang harta yang ditinggalin bapaknya ya cukup lumayan besar. Kalau bangun masjid ini cukuplah. Mungkin kan gitu. Kalau sudah berselisih seperti ini, Allah Azza wa Jalla sebenarnya di dalam banyak ayat sudah menjelaskan bahwa konsekuensi hidup itu akan selalu ada pro dan kontra. Pertentangan, perbedaan pendapat, perselisihan, itu pasti akan selalu ada. Tidak mungkin manusia hidup di dunia bisa lepas dari konflik. Maka jangan lari dari konflik. Hadapi. Nah, kalau kita ingin lari dari konflik, mau hidup di mana? Di tengah hutan? Kan nggak mungkin. Dipikirnya di tengah hutan nggak ada konflik. Konflik dengan batinnya. Iya kan? Kecenderungan orang itu ketika dia menghadapi masalah inginnya lari. Tidak mumet. Kan begitu. Masuk khilaf. Terus kan gitu, perselisihan terus. Ribut sama tetangga, ribut sama teman, ribut sama ini. Hidup sendiri di tengah hutan. Ya sehari 2 hari asik, ya kan. Dengarkan kicauan burung. Seperti burung ini kan. Minumnya air segar. Didiamkan di tengah malam, pagi-pagi seruput. Temani istri, temani anak. Mau bertahan berapa lama? Berikutnya akan muncul konflik di dalam batin. Lama-lama seperti itu menyakitkan hati ya. Dan gitu. Biasanya bercanda sama temannya. Ini mau bercanda kepada siapa? Kepada pohon dan bambu. Kan gitu. Masa mau ribut sama istri dan anaknya? Nah, biasanya melakukan kegiatan bareng-bareng ini nggak ada apa. Maka sungguh kesepian itu lebih menyakitkan daripada konflik. Ya, gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat sudah menyatakan itu pasti terjadi perbedaan pendapat, perselisihan. Namun Allah Azza wa Jalla merahmati hambanya. Allah berikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan solusi yang terbaik. Apa solusi itu? Farudduhu ilallahi wa Rasul. Kembalikan hukumnya, ambil ketetapan dan keputusan itu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran itu lengkap, sunnah Nabi Muhammad SAW itu lengkap, kembalikan. Itu dipertegas lagi oleh Allah Azza wa Jalla. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu kalau kalian benar-benar jujur menyatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada al-yaumil akhir. Padahal ayat ini dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini sudah diawali dengan panggilan beriman. Tetapi setelah itu Allah tegaskan lagi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau itu kalian beriman. Ditutup dengan firman-Nya zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sudahlah kita bagi hukum warisan ini bukan karena
saya ingin menang sendiri karena saya laki-laki sendiri dalam rumah ini. Karena saya adalah anak tertua, bukan. Tapi karena tunduk dengan aturan yang ditentukan Allah Azza wa Jalla bagi. Yang lain mengatakan, enggak, saya enggak setuju. Harus sama. Yang lain juga angkat tangan, adiknya yang cewek juga enggak mau nih, harus sama. Nah, sudah, kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita, menjelaskan. Setelah itu, angkat kedua tangan, sampaikan kalau begitu saya berlepas diri. Silakan bagi harta warisan ini, saya tinggal terima hasilnya saja. Yang jelas, saya sudah sampaikan yang benar dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Tinggalkan majelis itu. Bukannya kemudian itu sudahlah terserah kalian, tapi kemudian ikut-ikutan cawe-cawe. Yang ini buat kamu, yang ini buat ini. Ini sama saja. Nah, yang terbaik seperti itu kalau kita menghadapi keluarga demikian yang tidak siap tunduk dengan aturan Allah Azza wa Jalla dan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kembali prinsip hidup kita, karakter seorang muslim dan muslimah. La in qala dzalika laqad sadaq. Kalau memang ini diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Orang Quraisy kaget. Karena mereka tidak percaya, diulang lagi. Atusaddiquhu annahu zahaba ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbih. Abu Bakar, kamu benar-benar percaya? Kalau Muhammad itu malam tadi berangkat ke Baitul Maqdis, kemudian kembali Mekah sebelum subuh. Kata Abu Bakar, "Nah, ini la usaddiqu." Diulang lagi oleh Abu Bakar, "Iya, saya benarkan." Nah, fima huwa ab'ad min dzalik. Fi khabari samai fi ghadwatin aw rahah. Bahkan kata Abu Bakar, seandainya ada berita yang lebih tidak bisa dipercaya lagi oleh akal daripada kisah Isra dan Mi'raj ini, tentu pasti akan aku benarkan. Kalau memang itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka karena sikap Abu Bakar As-Siddiq yang betul-betul menghormati, mencintai, dan mengagungkan sunnah Nabi Muhammad SAW, sering sekali Nabi Muhammad SAW mengingatkan para sahabat, Inna Allah ba'adani ilaikum fakultum kazzabta wa qala Abu Bakrin sadaqta. Ketika saya datang menyampaikan kepada kalian tentang Islam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kalian mengatakan engkau bohong wahai Muhammad. Hanya Abu Bakar As-Siddiq yang berdiri tegar kokoh menyatakan engkau benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah utusan Allah. Rasulullah, kan begitu ya? Diulang-ulang terus, Rasulullah. Nah, maka kita harus membenarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah. Demikian juga poin yang kedua. Ta'atuhu fima amar. Siap melaksanakan semua perintah Nabi alaihi salatu wasallam seberat apapun perintah itu. Nah, kembali kita menemukan figur dan teladan pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Nah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1.500 sahabat ingin melaksanakan umrah meninggalkan Madinah menuju Mekah tanpa membawa persenjataan, tanpa perlengkapan perang, hanya sebilah pedang yang disarungkan, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari laki-laki pada zamannya. Kemana-mana yang namanya laki-laki harus bawa pedang di zaman itu. Kalau di zaman ini jangan tangkap polisi, apalagi kalau sudah mengatakan ini sunnah Nabi. Waduh. Ini yang repot ustadznya dipanggil di Polres. Ustadz, tolong jamaah ustadz itu di nasihat. Kenapa Pak? Kemana-mana bawa pedang, alasan itu sunnah Nabi. Ustadz yang kemarin menyampaikan di Masjid Agung pengagungan sunnah. Lihat sekarang jamaah ustadz itu. Jangan begitu ya. Mana-mana bawa senjata, alasannya sunnah Nabi. Nah, tidak seperti itu. Kita juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan sunnah-sunnah Nabi yang lain. 1.500 sahabat ditemani Rasulullah, dipimpin Rasulullah menuju Mekah. Tertahan akhirnya.
Kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Yang terkenal itu perjanjian Hudaybiyah. Hari itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisun muttafaqun alaih, Bukhari Muslim di dalam Sahihain. Yang mendorong Umar bin Khattab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena tidak tunduk, bukan karena tidak taat, bukan. Tetapi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab karena terdorong oleh ghirah, kecemburuan terhadap Islam, terdorong oleh rasa cinta yang mendalam kepada Islam. Maka Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batil." Wahai Rasulullah, bukankah kita umat Islam itu ada di atas kebenaran? Sementara orang-orang kafir Quraisy itu di atas kebatilan. Kata Nabi, benar. Umar kemudian menyampaikan pertanyaan kedua, "Ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar?" Wahai Rasulullah, bukankah orang-orang yang terbunuh di antara kita nanti masuk surga, sementara orang-orang yang terbunuh dari mereka masuk neraka? Kata Nabi, benar, betul. Setelah itu Umar radhiyallahu taala menyatakan, kalau begitu ya Rasulullah, kenapa kita tidak perangi mereka saja? Nah, kenapa kita tidak berperang dengan mereka saja, masuk ke dalam kota Mekah? Siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak bersedih? Bertahun-tahun namanya meninggalkan Mekah, ingin kembali ke kota Mekah, bukan rindu kepada kampung halaman, rindu bertawaf di Ka'bah. Setelah para sahabat hijrah, harapannya kan besar berangkat dari Madinah, tapi akhirnya tertahan karena ulah dan sikap orang-orang Quraisy. Nah, maka Umar radhiyallahu taala menyatakan seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibn al-Khattab, inni Rasulullah, wa lan yudayyi'ani Allah abadan." Wahai Umar, ingat, aku ini adalah utusan Allah. Tidak mungkin Allah sia-siakan utusannya ini. Ingat. Kita pun demikian. Ingat. Belum hilang ganjalan di dalam hati Umar bin Khattab. Yang ditemui siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kata Umar, pertanyaannya sama dengan yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Kata Abu Bakar, iya betul, wahai Umar. Loh, yang meninggal di antara kita kan masuk surga, sementara mereka yang meninggal dan mati akan masuk neraka. Kata Abu Bakar, iya betul. Kata Umar, kalau begitu kenapa kita tidak berperang saja? Kita kan berperang di atas kebenaran. Sekalipun kita meninggal nanti kan masuk surga. Itu kan yang diinginkan Umar hari itu. Jawaban Abu Bakar sungguh luar biasa. Persis jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda tempat, berbeda waktu. Nah, Abu Bakar tidak mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, "Ya Ibn al-Khattab, innahu Rasulullah." Wahai Ibn al-Khattab, sadarlah, ingat, dia, yaitu Muhammad, adalah utusan Allah. Tidak mungkin Allah sia-siakan beliau. Terima saja. Nah, maka setelah kejadian itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala setiap kali mengingat pertanyaan-pertanyaan itu yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedih, merasa bersalah. Kenapa harus terucap kata-kata seperti itu? Namun Allah Subhanahu wa taala Hakimun Alim. Allah itu Maha Hikmah dan Maha mengetahui. Allah mengetahui bahwa niat Umar hari itu bukan dalam rangka protes dan menentang Nabi Muhammad SAW karena rasa cintanya kepada Islam. Allahu Hakim. Allah Maha luas hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Umar radhiyallahu taala dan kepada kita. Kalau seandainya peristiwa itu tidak pernah terjadi, dari mana kita akan belajar bersikap dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Kalau seandainya Umar tidak pernah menanyakan kalimat-kalimat itu kepada Rasulullah SAW, dari mana kita akan mencari contoh? Ketika dihadapkan dengan keputusan Nabi SAW, apa yang nggak tahu? Nah, apalagi perjanjian Hudaybiyah yang ditetapkan saat itu dipandang dan dinilai sangat-sangat merugikan umat Islam.
Orang Islam yang kemudian kembali ke Mekah, murtad, tidak boleh dikembalikan. Tapi kalau orang Mekah masuk Islam, hijrah ke Madinah, harus dikembalikan. Ini kan merugikan. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala hakimun alim, hikmahnya luas. Justru dalam kondisi yang seperti itu, diadakan gencatan senjata. Umat Islam bebas berdakwah. Tidak perlu takut lagi dan khawatir diganggu oleh orang-orang Quraisy. Maka waktu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk berdakwah seluas-luasnya. Dan Allah sekali lagi hakimun alim, penuh hikmah, luas hikmahnya. Sampai pada akhirnya orang-orang Quraisy lah yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka menyerang salah satu suku yang menjadi sekutu kaum muslimin. Dengan alasan itu, maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan kota. Hasil dari kesabaran dan tunduk dengan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah kemenangan. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang memberikan contoh kepada kita. Bagaimanakah seharusnya bersikap dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mentaati setiap apa yang diperintahkan Nabi SAW. Nah, hikmah, barakah, rahmat itu akan selalu diturunkan. Demikian juga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beberapa saat setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Disebutkan di dalam banyak riwayat sahihatun masyhurah di kutubil hadis wasiyari wa tarikh wal fiqh. Di dalam kitab-kitab hadis, sejarah, sirah dan kitab-kitab fikih bahwa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nabi Muhammad alaihi wasallam mempersiapkan pasukan besar umat Islam. Kepemimpinan pasukan itu diserahkan kepada Usamah bin Zaid. Padahal yang menjadi pasukan di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid adalah para sahabat senior dari kalangan al-muhajirun wal ansar as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang mengikuti perang Badar radhiyallahu taala anhum ajmain. Bahkan Umar ibn al-Khattab tercatat sebagai prajurit Islam, menjadi bawahan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala. Sementara Abu Bakar tidak termasuk prajurit yang tercatat dalam pasukan itu. Pasukan itu terdiri dari 3.000 pasukan, 3.000 prajurit. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan pasukan itu dengan sebuah misi untuk mendatangi tempat meninggalnya ayah Usamah bin Zaid, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far dan Ibn Rawahah, yaitu dalam perang apa ya kawan? Perang Mu'tah. Akhirnya pasukan Usamah dipersiapkan. Kemudian Nabi SAW memberangkatkan pasukan Usamah dengan doa. Beberapa orang membicarakan kepemimpinan Usamah masih muda, 18 tahun kok jadi pemimpin panglima besar. Ansar Usamah bin Zaid. Panglima besar Usamah bin Zaid, 18 tahun. Ada panglima besar di dunia ini yang lebih muda dari Usamah bin Zaid, yang betul-betul menjadi seorang pemimpin, seorang panglima dan komandan. Nah, orang membicarakan, terdengar sampai di telinga Rasulullah SAW. Nabi alaihi salatu wasallam segera naik di atas mimbar berpidato. In tat'anu fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abi. Kalau kalian meragukan dan mencela kepemimpinan Usamah, itu sama saja kalian meragukan dan mencela kepemimpinan ayahnya dulu, Zaid bin Harithah. Nah, sungguh kata Rasulullah SAW,
Ayahnya adalah orang yang paling aku cintai, termasuk orang yang dicintai Nabi. Anaknya pun demikian. Hibbu ibni hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pasukan Usama bin Zaid keluar meninggalkan Mekah. Belum begitu jauh, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia beberapa hari setelahnya. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pasukan itu kemudian terhenti karena mendengar berita Nabi meninggal, berhenti. Setelah Abu Bakar menjabat sebagai seorang khalifah, Abu Bakar memerintahkan agar pasukan itu tetap diberangkatkan. Namun Abu Bakar memohon kepada Usama agar Umar bin Khattab diperkenankan tetap tinggal menemani Abu Bakar di Madinah. Nah, ketika Rasulullah meninggal, kata khusus itu muncul lagi. Ini kan pemimpinnya baru. Barangkali keputusan dan kebijakannya bisa diubah. Disampaikan lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu agar panglimanya diganti yang lebih senior, lebih tua. Ada juga yang menganjurkan dan mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu agar pasukan itu dikembalikan saja ke kota Madinah. Bayangan orang, kalau sesuai strategi militer manusia, nah, ini keadaan rawan, ibu kota harus dikuasai, kan begitu. Nah, objek-objek vital kuasai. Padahal sistem pengamanan dan pertahanan saat itu sedang lemah. Pasukan inti umat Islam itu yang berangkat dipimpin Usama bin Zaid. Kalau pasukan Usama bin Zaid diberangkatkan, kota Madinah kosong dari kekuatan inti. Nah, maka orang-orang munafikin mungkin melakukan sebuah pergolakan. Orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin dan orang-orang yang murtad di sekitar Madinah mungkin akan mengambil kesempatan itu untuk menguasai kota Madinah. Nah, maka mereka usul, wahai Abu Bakar, kembalikan saja pasukan itu sampai tenang, posisinya sudah baik, baru berangkatkan pasukan itu. Nah, apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Bentuk pengagungan kepada sunnah Nabi meskipun sudah meninggal. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, la uhillu rayatan aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin aku berani menurunkan bendera perang yang telah dikibarkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatkan. Enggak usah pikir Madinah, itu perintah Nabi. Nah, istri-istri Nabi bagaimana nanti kalau kemudian diganggu? Kata Abu Bakar, meskipun anjing-anjing liar padang pasir sampai masuk ke kota Madinah menggigit dan mengganggu istri-istri Nabi, ummahat kita, ummahatul mukminin, ibunda kita, tetap akan aku berangkatkan pasukan ini. Tidak mungkin saya akan mengembalikan pasukan yang sudah diberangkatkan dan dilepaskan sendiri oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Berangkat, berkah. Orang munafikin, orang Yahudi, orang-orang murtad, musuh-musuh Islam di sekitar kota Madinah mengatakan, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu sampai pasukan Usama bin Zaid nanti lemah karena melawan orang-orang Romawi. Aman kota Madinah, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Romawi yang telah siap sedia ratusan ribu jumlahnya, mereka mengatakan, wah, mereka ini manusia atau bukan? Pimpinan tertingginya meninggal, ya kok masih juga perang? Kan gitu. Kan mereka juga mendengar Nabi Muhammad meninggal. Ini mereka manusia atau bukan ini? Mundur teratur. Orang Romawi takut mundur teratur, pasukan Usama bin Zaid sampai ke sana mendapatkan sedikit ghanimah, pulang kembali ke kota Madinah, aman. Bertentangan kan dengan strategi militer manusia. Wah, ini sudah sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Beberapa saat setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, datang Fatimah bintu Muhammad, putri Rasulullah, orang yang paling dicintai Nabi alaihi salatu wasallam, yang disebut oleh Nabi Sayyidatu Nisa'i Ahlul Jannah, pimpinan kaum wanita di dalam surga nanti. Datang menolong Abu Bakar As-Siddiq meminta jatah waris. Karena Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan tanah di Pajak, nama sebuah daerah yang cukup luas. Fatimah meminta bagian. Wajar seorang putri meminta bagian dari harta yang ditinggalkan ayahnya.
Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala? Tidak mungkin aku berikan itu sebagai waris, wahai Fatimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menyampaikan kepadaku, "Nahnu ma'syaral anbiya la nuwarris ma tarakna sadaqah." Kami para nabi dan para rasul tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta. Harta yang kami tinggalkan adalah sedekah untuk umat Islam. Karena warisan para nabi apa ya, kawan? Warisan para nabi orang keras. Sebentar lagi buka puasa, menang saja. Ini juga suara keras. Warisan para nabi ilmu. Nah, Fatimah terus meminta. Coba bayangkan kalau kita yang jadi Abu Bakar Siddiq, wah mustahake kan ya. Anaknya, putrinya, yang orang yang paling kita cintai, minta harta sedikit. Nah, karena ini mungkin wajar. Pesan itu disampaikan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq. Mungkin Fatimah radhiyallahu ta'ala belum pernah mendengarkan begitu ya. Wajar kalau Fatimah meminta. Itu adalah harta ayahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin belum pernah mendengar hadis Nabi alaihi wasallam. Minta. Tapi tetap Abu Bakar tidak bisa. Bahkan dalam kesempatan itu, dalam riwayat Muslim, Abu Bakar mengatakan, "Wallahi, la qarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu an asilaha min qarabati." Demi Allah, menjaga hubungan kekerabatan dengan keluarga Rasulullah lebih aku cintai dibandingkan menjaga hubungan dengan kerabatku sendiri. Ini sikap Abu Bakar. Lebih baik menjaga hubungan dengan keluarga Nabi daripada menjaga hubungan dengan keluarga. Artinya kalau dipilih-pilih lebih diutamakan kerabat Nabi. Tetapi ini perkaranya bukan perasaan, pekewo, sungkan. Ini urusannya sunnah Nabi. Keterangan dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Wah, angel Ustaz. Susah di masyarakat kami. Kalau misalnya nggak hadir walimahan, waduh, bisa diomongin terus. Padahal kalau kegiatan walimahan, apalagi nanti bulan Syawal atau bulan Dzulhijjah, bulan besar itu bulan yang baik untuk menikah katanya. Jangan bulan Suro. Apalagi bulan Rajab, ruwet, jangan sengsara deh. Nah, alhamdulillah banyak yang menikah di bulan Muharram, banyak yang menikah di bulan Rajab. Harmonis saja. Kan begitu. Perasaan aja sih itu. Nah, ketenangan, keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu. Kita tinggal meminta kepadanya. Memang pengennya nikah bulan Muharram nggak bisa ditahan. Masa nunggu bulan Dzulhijjah tahun lagi. Dan sesuai kok. Sesuai masa ditunda lah. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Contoh kita. Maka ketika kita menghadapi masalah kasus yang sering kita hadapi, diundang walimahan, padahal ada campur sarinya. Mungkin ada cepat-cepatnya, iya kan? Ada salam tempelnya di sini, meskipun sedikit loh. Sama yang among kamu, gitu. Sedikit aja mas, nggak apa-apa. Padahal nggak kena ini. Urusan panitia. Sedikit saja mas. Nah, sungguh luar biasa. Maka kita bisa, kalau memang ingin memenuhi undangan walimah tersebut, kita bisa datang sebelum acara atau kita datang setelah. Boleh-boleh saja. Yang penting kan tuan rumah yang mengundang senang, bilang saja Pak, nanti kalau pas acaranya saya nggak bisa, bilang saja nggak bisa. Makanya saya datang sekarang agak beruput, nggak apa-apa, nggak apa-apa mas. Nggak mungkin tuan rumahnya bilang ya, Bu, yang nunggu nanti toh mas, jangan datang sekarang. Nggak mungkin ya. Atau kemudian sehari setelahnya baru kita datang, acara sudah selesai, baru mohon maaf Pak, ngapunten, nggak bisa datang, ngapunten, nggak bisa tahu. Bisanya baru hari ini saya bawa satu buat anak jenengan. Oh ya makasih tuh. Selesai masalah. Nggak usah, ini kan undangan walimah wajib. Nyebut hadis lagi. Wa idza ja'aka fa'ajibtu. Hak seorang muslim kalau dia mengundangmu, datangi undangan itu. Masya Allah. Nah, maka
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, dari dua poin ini saja semua ada pada figur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, contohnya sangat banyak. Tetapi dari sekian banyak contoh itu tentu yang paling terdepan dan paling terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tentu setelah itu adalah Umar, berikutnya adalah Utsman, berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Sikap-sikap mereka di dalam mengagungkan dan mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua terabadikan di dalam kitab-kitab ilmu karya ulama. Kita tinggal mempelajari halaman demi halaman. Abu Bakar As-Siddiq saja belum selesai kita hari ini. Waktunya cuma 2 jam. Padahal minimal yang saya siapkan ini 26 halaman. Ini baru 2 halaman saja belum selesai. Insya Allah itu untuk mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa ilmu itu ternyata luas. Kita butuh waktu yang cukup untuk menjelajahi semua ilmu. Ilmu itu dalam. Kita butuh waktu untuk menyelami sampai ke dasarnya. Yang permukaan saja kita sudah keblebeken kan gitu. Kadang-kadang males kan gitu. Ini baru awal-awalnya. Hadza baitun, hadhihi sayyaratun. Baru belajar bahasa Arab sedikit. Muzakkar muannats dan kan begitu. Nah, baru permukaan sudah belum masuk ke dalam. Tapi itu bukan alasan kemudian nggak berenang. Udahlah, nggak usah daripada keblebeken. Ya bukan seperti itu. Seharusnya lebih semangat untuk terus berlatih. Dari yang di permukaan dikit-dikit nyelam, lihat indah. Agama ini kalau betul-betul kita resapi, kita dalami, indah. Apa yang tidak ada? Semua ada. Yang baik-baik, prinsip-prinsip hidup, kiat-kiat sukses, agar tenang, tentram jiwanya, semua ada. Solusi dan jalan keluar dari setiap masalah dan problem ada di dalam Islam. Semakin kita jauh mempelajari Islam, semakin indah Islam itu dirasakan. Nah, itulah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebagai penutup, ya, 10 menit lagi. Begitu ya? 10 menit lagi. Yang paling enak memang yang seperti ini ngambang. Ngambang itu artinya kok ya sulit banget. Kok rasanya singkat ya seperti ini biar timbul rasa rindu di antara kita. Kan gitu. Mudah-mudahan besok bisa berkunjung dan ziarah lagi ke Purbalingga. Nah, ini dalam 1 bulan ke Purbalingga 2 kali. Ini apa namanya rekor ini. Purbalingga dekat di hati, terwirah. Nah, sebagai penutup, kita akan menukilkan beberapa pernyataan dari para ulama. Insya Allah kita pun sudah sering mendengarnya, tetapi tidak salah dan tidak kurang apabila kita mengingat kembali kalimat-kalimat pernyataan tersebut tentang pengagungan kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kitab sifat salat Nabi, Muhadditsul Asr Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala menukilkan berbagai riwayat dari para ulama. Yang pertama dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang dikenal memiliki mazhab Hanafiyah. Bukan beliau yang membuat mazhab, tetapi generasi yang berikutnya lah yang menisbatkan sebuah mazhab kepada Imam Abu Hanifah. Mazhab beliau dikenal di daerah India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan dan sekitarnya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, datang dari Nabi, itulah mazhabku yang sesungguhnya. Ini ucapan Abu Hanifah. Maka tidak boleh kita mempertentangkan pendapat Al-Imam Abu Hanifah dengan hadis yang sahih. Karena hakikat dari mazhab Abu Hanifah adalah hadis yang sahih. Yang berikutnya berat untuk kita amalkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, "La yahillu li ahadin an ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu." Berat
Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, tidak halal. Tidak halal. Tidak boleh. Untuk siapapun orangnya mengambil pendapat Abu Hanifah, sementara dia tidak tahu dari manakah dalil pendapatku itu. Ini nasihat Imam Abu Hanifah. Kalau kita mengatakan ini pendapat Imam Abu Hanifah harus saya pegang, ini yang paling benar. Abu Hanifah sendiri mensyaratkan, kalau Anda berpegang dengan pendapatku, Anda harus tahu sumber dari pendapatku itu. Apa ayatnya, apa hadisnya. Ini pendidikan penting dari para ulama kita. Untuk kembali kepada dalil, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Abu Hanifah, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Kalau misalnya saya mengucapkan sebuah pendapat, lantas pendapat itu ternyata berselisih, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan pendapatku, jangan terus-terusan dipegang. Abu Hanifah berlepas diri dari orang yang seperti ini. Dipegang terus pendapat Imam Abu Hanifah, padahal Sunnah Nabi Alaihi Wasallam berkata lain. Al-Imam Malik ibnu Anas rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, "Innama ana basharun ukhti'u wa usib. Fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah. Fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuh." Ini Al-Imam Malik ibnu Anas, mazhabnya dikenal luas di Jazirah Afrika. Al-Imam Malik ibnu Anas. Kata Imam Malik ibnu Anas, saya ini hanya manusia biasa. Bisa salah, bisa benar, kata Imam Malik. Maka setiap pendapatku perhatikan dengan baik. Yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi, ambil. Pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran, pendapatku yang tidak sesuai dengan sunnah, tinggalkan. Ini kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan, أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. Kata Imam Syafi'i, umat Islam sepakat, siapapun dia yang telah mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah Nabi karena hanya mengikuti ucapan orang lain. Tidak halal. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i. Nah, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Kata Imam Syafi'i, setiap masalah ternyata di situ hadis sahih ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut ahlul hadis dan berbeda dengan pendapatku, kata Imam Syafi'i, maka saya rujuk saat aku hidup dan setelah meninggalku nanti. Pendidikan penting dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau rujuk dari setiap pendapat yang ternyata beda dengan sunnah Nabi. Mungkin. Nah, seberapapun tinggi dan luasnya ilmu seseorang, tidak mungkin segala sesuatu diketahui. Tak mungkin. Itu hikmah Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala menyatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyah walal auza'i walal thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, jangan engkau bertaklid kepadaku, jangan bertaklid kepada Imam Malik, jangan bertaklid kepada Syafi'i, jangan bertaklid kepada Al-Auza'i dan As-Thawri, tetapi peganglah, ambil dari sumber mereka mengambil hukum. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, man radda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halakah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dalam siapa yang menentang dan menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di ambang kehancuran.
Ini beberapa nukilan sedikit dari para ulama dan para a'immah. Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tentang pengagungan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menemukan karakter cinta kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita renungi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kita banyak-banyak berdoa agar Allah azza wa jalla memberikan istiqamah untuk kita meninggal dunia di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan keikhlasan untuk kita dalam berucap dan beramal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama zikir dan doa yang diucapkan sebelum tidur malam dengan tidur siang? Bagaimana hadis dari Abu Hurairah tentang ayat kursi sebelum tidur malam? Apakah boleh dibaca atau disunahkan pada tidur siang? Ada beberapa bentuk zikir yang memang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam itu dibaca sebelum tidur malam. Nah, namun ada juga beberapa zikir yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam dibaca sebelum tidur tanpa membedakan malam dan siang. Maka kita kembali kepada lafaz-lafaz hadis tersebut. Artinya doa dan zikir yang disebutkan secara umum boleh kita baca waktu tidur malam, waktu tidur siang. Seperti doa yang sering kita hafalkan. Nah, doa apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bisa malam, bisa siang. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ayat kursi sebelum tidur malam. Nah, wallahu a'lam bishawab, panjang pengetahuan saya, ini termasuk doa yang khusus dibaca ketika sebelum tidur malam. Mohon penjelasan tentang hadis dibukanya pintu-pintu surga dan neraka, serta orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka setiap malamnya pada bulan Ramadan. Bukankah yang telah wafat berada di alam barzakh? Hadis Nabi SAW tentang tuftahu abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga, kemudian dipelenggunya syaitan pada bulan Ramadan. Ini termasuk amrun ghaibi, termasuk perkara ghaib. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui hakikatnya. Nah, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwa bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain. Adapun pertanyaan seperti ini, wallahu a'lam bishawab. Al-ilmu indallah. Ilmu saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan ilmu yang saya punya. Barangkali suatu saat nanti kita bisa mendapatkan keterangan para ulama tentang jawaban dari pertanyaan seperti ini, yaitu bukankah mereka yang telah wafat berada di alam barzakh. Nah, yang jelas ini adalah amrun ghaibi, perkara yang gaib. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mungkin 1-2 pertanyaan, nggak apa-apa langsung. Tapi kalau nggak ada jangan dibuat-buat. Oh, masih ada. Oke, akan tangan kiri ya. Mohon dijelaskan nomor 12. Ini kumpulan fatwa yang dijawab oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Pertanyaannya, langsung saya baca terjemah saja ya, mengingat waktu. Pertanyaannya, apa hukum salat di dalam masjid yang di dalamnya ada kubur? Di mana ya? Dalamnya ada kubur. Atau di
teras bagian belakang, tetapi masih di dalam masjid. Au fi kiblatihi, atau di arah kiblatnya, di pengimaman. Beliau menjawab, apabila sebuah masjid di dalamnya ada kubur, maka sholat di dalam masjid itu tidak sah. Apakah letak kubur itu di belakang orang yang sholat, artinya di bagian belakang masjid, atau di depannya, atau di sebelah kanan, atau di sebelah kiri, selama kubur itu di dalam masjid. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, muttafaqun ala sihhatih. Berdasarkan sabda Nabi, ini sabda Nabi, tidak boleh ditolak, tidak boleh ditentang. Nukilan dari para ulama tadi sudah jelas dan lengkap. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Demikian juga berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Rawahu Imam Muslim fi sahihih. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kubur para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian jadikan kubur sebagai masjid. Sungguh aku melarang kalian dari perbuatan itu. Karena salat di sekitar kubur termasuk wasilah sarana yang akan membawa kepada kesyirikan dan berbuat ghulu berlebih-lebihan kepada ahli kubur. Fa wajaba man dzalik. Maka kita harus melarang perbuatan semacam ini. Amalan bil haditsain al-madhkurain, untuk mengamalkan dua hadis yang telah disebutkan tadi, wa ma jaa'a fi ma'nahuma wa saddan li dzari'ati syirki, dan hadis-hadis lain yang semakna serta menutup celah yang akan membawa kepada kesyirikan. Nah, dan masjid-masjid kaum muslimin banyak yang sifatnya seperti ini. Nah, pertanyaannya jarak antara masjid dengan kubur. Yang jelas harus berbatas. Nah, entah itu jalan atau tembok yang lain. Wallahu a'lam bishawab, ini fatwa dari beberapa ulama. Nah, bagaimanakah? Apakah yang harus saya lakukan bila saya lupa bahwa masih di juz 8 dalam membaca Al-Quran, tapi ketika di tempat lain saya membaca juz 10? Apakah harus mengulangnya? Ya, diulang nggak apa-apa, dilanjutkan terus juga nggak apa-apa. Tidak ada keharusan harus berturutan. Kan gitu ya? Maksudnya membaca Al-Quran sebenarnya masih juz 8, kok hari ini baca juz 10 baru ingat. Oh, kemarin juz 8 sama 9 belum. Diulang lagi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, untuk misalnya target kita khatam, tapi seandainya pun diteruskan sampai selesai, baru dibilang untuk mengejar target khatam juga tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian beberapa pertanyaan yang diajukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembok atau jalan? Tapi temboknya bukan tembok masjid. Tembok sendiri.